Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman PAUD IT Bina Cendekia, kelompok bermain TKA dan juga TKB. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Teman-teman, siapa yang tahu sekarang hari apa? Iya, benar sekali. Hari ini hari Jumat, waktunya kita menyimak siro. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyimak siro tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Disimak ya teman-teman. Kebiasaan di kalangan pemuka pada saat itu, apabila mempunyai bayi, maka bayi yang baru lahir dititipkan kepada kaum ibu pedesaan dengan tujuan agar menghirup udara yang sangat segar dan bersih. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Semenjak kecil, Nabi Muhammad SAW banyak memiliki keistimewaan, yaitu badannya yang cepat besar. Di usia 5 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berjalan. Wah, subhanallah ya teman-teman. Di usia 9 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah pandai berbicara, dan di usia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah bisa mengembala kambing. Semenjak Ibu Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW, tanah yang tandus dan gersang menjadi subur. Hewan-hewan peliharaan yang kurus menjadi gemuk dan banyak mengeluarkan susu. Ibu Halimah sangat bersyukur. Di usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan saudara-saudaranya mengembala kambing di belakang rumah Ibu Halimah. Tiba-tiba 2 orang berpakaian putih-putih datang dengan membawa baskom emas yang berisi salju. Kedua orang tersebut mengambil Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantung Nabi Muhammad SAW. Lalu membuang gumpalan tersebut. Setelah membuang gumpalan hitam tersebut, jantung Nabi Muhammad SAW dicuci dengan salju, kemudian diletakkan kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad dalam keadaan sehat dan bugar. Dengan peristiwa tersebut, Ibu Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada sang ibu, Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya untuk pergi berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yasrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Ibu Aminah. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ayahnya dikuburkan. Sudah cukup 1 bulan Nabi Muhammad SAW beserta Ibu Aminah dan Ummu Aiman tinggal di Madinah. Mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Ibu Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat tersebut.
"Ibu, ibu," panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya yang kini membujur kaku. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat tersebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengar dari ibunya keluhan duka kehilangan sang ayah semasa ia dalam kandungan. Kini Nabi Muhammad melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi seperti ayahnya dulu. Tubuh Nabi Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat, yaitu sebagai anak yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa duka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin agak ringan apabila kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan itu. Quran Surat Ad-Duha ayat 6 dan 7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur, cerdas, suka membantu, suka berbakti, dan baik hati. Nabi Muhammad juga sangat mencintai pamannya. Nabi Muhammad tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya Abu Thalib tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Nabi Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Nabi Muhammad ikut membantu pekerjaan keluarga, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Abu Thalib yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Lalu Abu Thalib menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Sampai di sini dulu ya teman-teman, kisah
Nabi Muhammad di masa kanak-kanak. Semoga teman-teman PAUD IT Bina Cendekia Sumeneb dapat meneladani Nabi Muhammad, mempunyai budi pekerti yang luhur, cerdas, berbakti kepada kedua orang tua, suka membantu, dan baik hati. Alhamdulillah, kita tutup yuk teman-teman. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.